ini ujiannya lebih berat. Untuk kalangan menengah atau para elit namanya profit itu lebih mudah. Tapi menerima bantuan mengurangi untuk itu pemerintah melanjutkan. Sekolah online dulu tuh, saya rasa macam bukan sekolah saja. Ketika nanti terindikasi itu sangat berbahaya sekali. Dari 27 ada 3 yang positif. Di Indonesia ini namanya Omikron. Kasus aktif penyebaran COVID-19 di tanah air cukup sementara akibat temuan kasus positif sebelum merekomendasikan untuk menolak karantina. Tahun 2020, pandemi COVID-19 menyerang Indonesia. Seperti yang kita ketahui, bahwa virus ini menjadi ancaman bagi masyarakat global. Virus yang telah banyak memakan korban meninggal dan menginfeksi ke seluruh dunia, mengharuskan kita untuk hidup dengan perilaku yang baru. Pandemi COVID-19 memberikan dampak luas bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat. Akibat pandemi, sekolah-sekolah terpaksa meliburkan siswa dan memulai belajar online atau daring dari rumah. 1 tahun lebih kita itu daring dan saya merasa daring itu tidak efektif, tidak efisien. Kenapa? Anak-anak itu kesulitan untuk memahami materi kalau hanya lewat audio visual. Jadi memang peran guru itu sangat penting untuk menerangkan langsung directly sama siswa. Kasus COVID-19 yang masih fluktuatif menjadi alasan bagi pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka di sekolah. Namun, sayangnya, kebijakan ini pun masih sering berubah. Saat ini pembelajaran sesuai imbauan Pak Menteri, kita loyal atasan, kita melaksanakan pembelajaran daring. Sejak awal penyebaran virus corona yang dinyatakan sebagai bencana global, Muhammadiyah sudah mengambil respon cepat melalui Muhammadiyah Disaster Management Center. Sebagai inisiator, Muhammadiyah Disaster Management Center yang bekerja sama dengan Siap Siaga, DEFAT pemerintah Australia mengemasnya dalam sebuah program. Program Ubah berfokus pada perubahan perilaku di sektor pendidikan selama pandemi COVID-19. Kegiatan tersebut diwujudkan dalam bentuk pelatihan, lokakarya, dan workshop yang menyasar pihak sekolah, yakni guru, siswa, bahkan pemangku kepentingan untuk bersama mewujudkan sekolah aman di masa pandemi COVID-19. Program Ubah menyasar sekolah-sekolah di berbagai kabupaten kota di Indonesia. Sekolah-sekolah yang dipilih menjadi perhatian khusus sebagai upaya untuk perubahan perilaku dalam menghadapi pandemi COVID-19, khususnya bagi warga sekolah yang meliputi guru dan siswa, namun lebih luasnya lagi lingkungan sekitar sekolah. Sekolah aman COVID-19 tentu memerlukan dukungan baik dari segi pengetahuan, wawasan, maupun infrastruktur. Dukungan ini tidak hanya dari satu pihak, melainkan dari berbagai elemen masyarakat yang memiliki sinergitas dan tujuan bersama untuk menciptakan sekolah aman di masa pandemi. Kalau tunagrahita itu kami untuk penerapan pakai masker itu yang rada sulit karena tidak semua kan intervensinya anak-anak lain.
Dan walaupun sudah kita ini harus pakai masker seperti ini, harus seperti ini, tapi ada yang tidak betah toh Mbak. Setelah di dalam kelas biasanya dicopot terus ikut pembelajaran, walaupun sudah setiap hari kita terapkan untuk pakai masker, tapi kalau untuk cuci tangan alhamdulillah anak-anak bisa kita tangani untuk jaga jarak. Tapi kalau jaga jarak kami maklumlah karena sempit lokasi kita, jadi untuk jaga jarak memang sulit. Tapi Apa yang Siti sampaikan adalah potret kehidupan di Sekolah Luar Biasa PGRI Nanggulan yang menjadi salah satu target program Ubah di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. SLB menjadi salah satu tantangan dalam penerapan protokol kesehatan COVID-19. Melihat keadaan sekolah yang sempit menjadi kurang efektif untuk penerapan protokol kesehatan, salah satunya menjaga jarak yang sesuai anjuran. Namun, hal tersebut bukan kendala satu-satunya. Masih banyak kendala lainnya seperti kesulitan berkomunikasi dan menjelaskan mengenai COVID-19 kepada siswa. Untuk yang anak-anak yang beragama Islam, kita berdasarkan teladanan. Jadi kita tidak bosan-bosannya bukan memberi contoh, namun menjadi contoh bagi anak-anak. Jam sekian kita harus datang cuci tangan, kemudian kita lihat suhunya, kita tetap menggunakan masker, kita menjaga jarak. Pada waktu anak kita kasih informasi, kita kasih pelajaran, pengetahuan, harus jaga jarak. Namun kita sendiri kadang-kadang nggak jaga jarak, ya otomatis kan anak tidak ada satu figur yang dicontoh. Pada waktu seluruh guru karyawan bisa menjadi figur, akan lebih memudahkan bagi anak menjadi sebuah pembiasaan dalam kehidupan. Kendala di SLB PGRI Nanggulan menjadi fokus tim program Ubah untuk membuat pemetaan dengan melakukan berbagai pelatihan. Salah satunya ialah pelatihan guru dan wali siswa yang telah dilaksanakan sehingga membuahkan hasil bagi pihak sekolah untuk lebih siap menjadi figur atau teladan bagi siswa. Aku marah. Gimana bilangin temannya? Nggak usah masuk. Terus temannya marah nggak? Diingetin kayak gitu? Bingung malahan. Dominika Catur Pangesti, salah satu siswa SLB PGRI Nanggulan yang memiliki semangat tinggi setiap hendak berangkat sekolah. Mama keren di. Pak, empuk, sabun. Di sekolah, Catur menjadi anak yang ceria dan lebih mudah diajak berkomunikasi. Apa yang diinstruksikan oleh bapak dan ibu guru dapat dipahami, meskipun secara bertahap. Siswa SLB memiliki karakter unik yang harus disesuaikan dengan kondisi. Maka dari itu, para guru berperan penting untuk menjadi teladan dalam memberikan pemahaman kepada siswa. Sebagai kawasan industri dan pusat ekonomi, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur merupakan salah satu kabupaten padat penduduk dengan mobilitas masyarakat yang tinggi. Saat pandemi COVID-19, Kabupaten Sidoarjo sempat mengalami lonjakan angka kasus COVID-19, sehingga kabupaten ini menjadi salah satu fokus tim program Ubah. Di Sidoarjo, tim program Ubah menyasar SMA Muhammadiyah 1 Taman. Memiliki populasi siswa yang besar, diperlukan kesinambungan dalam penerapan prokes COVID-19. Sehingga hal ini menjadi tantangan bagi tim program Ubah agar warga sekolah dapat menciptakan perubahan perilaku sesuai prokes COVID-19.
figur guru sebagai teladan di sekolah menjadi penting, baik dalam hal pembelajaran maupun penerapan prokes COVID-19. Metode yang diterapkan dalam usaha berubah menghadapi pandemi COVID-19 di SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo ialah berupa figur atau agen perubahan untuk memberikan pemahaman agar dapat mentaati protokol kesehatan COVID-19 dengan baik. Tidak hanya guru kepada siswa, tetapi juga antar siswa. Anak-anak itu memang usianya usia remaja, jadi tidak suka diperintah, tapi diberi contoh. Dan itu alhamdulillah, kalau Bapak Ibu gurunya mentaati protokol kesehatan, insya Allah anak-anaknya ikut gitu. Dan kalau ada anak yang barangkali lupa ada masker, kita siapkan masker. Siswa sebagai agen perubahan menjadi penting untuk melakukan kampanye penerapan prokes di sekolah dan menjadi figur contoh bagi teman sebayanya. Naura, yang menjadi salah satu duta ubah bagi SMA Muhammadiyah 1 Taman Sidoarjo, menganggap tugas ini sederhana namun bernilai besar bagi dirinya untuk perubahan. Setiap pagi, Naura mengambil peran sebagai duta ubah, yakni membantu sekolah untuk penerapan prokes COVID-19, mulai dari pengecekan suhu tubuh hingga mengingatkan teman sebayanya agar tetap mematuhi prokes COVID-19. Banyak banget, dari yang pertama mulai dari mengingatkan teman-teman yang sudah sedikit lalai dari prokes, lalu memberikan pemahaman terhadap teman-teman bagaimana menjaga prokes, bagaimana mentaati prokes yang benar itu seperti apa. Selama pendampingan dari tim program Ubah menghasilkan adanya agen perubahan yang dapat menjadi contoh. Selain itu, fasilitas penunjang prokes COVID-19 di sekolah seperti termogan otomatis, tempat cuci tangan, media komunikasi informasi dan edukasi tersebar di lingkungan sekolah. Di samping itu, UKS sebagai unit kesehatan di sekolah menjadi perhatian program Ubah dengan dilengkapi alat-alat kesehatan sebagai pendukung dalam penanganan kasus kejadian COVID-19. Sesuai dengan SOP ya, yang kita buat dan disepakati oleh pihak sekolah beserta dinas kesehatan setempat, bahwa tugas UKS itu hanya membantu pertolongan pertama. Kita tidak boleh melakukan diagnosa lebih, sehingga kalau ada anak-anak yang bergejala COVID dengan suhu tubuh tinggi, kita suruh istirahat, kemudian hanya Jadi untuk besok itu kegiatan kami itu tentang workshop siswa kaitannya dengan kajian risiko. Di Pamekasan, MDMC mentargetkan 2 sekolah untuk menjadi sasaran program Ubah, yakni SMA Muhammadiyah 1 dan SMA Negeri 1. Profil sekolah yang dirasa mampu memberikan dampak bagi lingkungan dan sekolah lainnya menjadi alasan tim program Ubah memilih SMA Negeri 1 sebagai sasaran sekolah tahap 2. Selama 3 bulan, sejak Januari hingga Maret, pendampingan dari tim program Ubah terus berjalan untuk memastikan sekolah mengalami perubahan perilaku dalam menghadapi pandemi. Hasilnya, mulai terbentuk penanganan kasus dan penerapan SOP hingga adanya agen perubahan perilaku di sekolah sehingga program ini dapat terus berjalan. Sekarang aktivitas saya mau ke gerbang, terus saya mau ngecek kesiapan anak untuk belajar pagi ini. Nazilatur Rizkiyah, salah satu guru di SMA Negeri 1 Pamekasan, mengampu mata pelajaran bahasa Inggris sekaligus sebagai wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, sangat akrab dengan berbagai macam kebiasaan siswa. Saat pandemi COVID-19, tugasnya pun bertambah.
Yang semula mengurusi kesiswaan, kini Nazil, sapaan akrabnya, mengemban tugas sebagai Ketua Satuan Gugus Tugas COVID-19 sekolah. Selain mentertibkan siswa dari cara berpakaian, penerapan prokes COVID pun sangat diperhatikan. Jika Nazil memiliki tugas baru sebagai Ketua Satgas COVID-19 di sekolah, Rabbani Budi Santosa, siswa kelas 11, tergabung sebagai duta ubah bagi teman-teman sebayanya. Subuh, Rabbani sudah bangun dan menjalankan aktivitas ibadah sholat serta mengaji. Kemudian ia bersiap untuk berangkat sekolah. Itu hand sanitizer-nya ada di sepeda motor. Barakallah. Pulang jam berapa? Jam 1:30, tapi nanti masih ada kegiatan dari ubah lagi. Bisa berubah sampai jam 5 lagi. Berangkat ya. Hati-hati. Sebelum jam 7 pagi, Rabbani telah sampai di sekolah dan bersiap menjalankan piket di pintu gerbang sekolah untuk membantu mengecek suhu tubuh dan mengingatkan teman-temannya terkait prokes COVID-19. Teman-teman yang suka ngelanggar. Cara ngingetinnya gimana? Cara ngingetinnya ya tetap pakai masker, terus kayak misal Vin, sehat. Maskernya mana, Vin? Itu salah satu teman saya di OSIS. Di sini mau ke gerbang. Rabbani yang juga aktif di kegiatan OSIS terbilang cukup menguasai untuk berkomunikasi dan menyampaikan informasi kepada teman sebayanya. Saat workshop dari program Ubah, perwakilan 25 siswa yang termasuk Rabbani mendapatkan tugas untuk membuat media komunikasi, informasi, dan menerapkan alur komunikasi apabila terjadi kasus dengan teman sebayanya. Dari atas hidung sampai ke bawah mulut. Kegiatan ini tidak hanya didampingi oleh tim program Ubah. Guru yang terpilih menjadi figur sekaligus fasilitator siswa dalam menjalankan program agar siswa lebih termotivasi. Selain dari perubahan perilaku yang nampak dalam penerapan prokes COVID-19, hal lainnya yang berubah ialah bertambahnya fasilitas penunjang penerapan prokes COVID-19 di sekolah, seperti bertambahnya tempat cuci tangan, adanya media komunikasi informasi dan edukasi tentang COVID-19, stiker untuk pengaturan jarak, serta dilengkapi alat-alat kesehatan yang dapat mendukung fungsi UKS. Untuk infrastrukturnya kan memang di Semansa sangat kurang ya. Kemarin saya sudah bilang ada beberapa kekurangan seperti tempat pencucian tangan, kemudian di UKS juga alat-alatnya tidak mumpuni, kemudian penggunaan stiker dan sebagainya. Cuma alhamdulillah kemarin kita dapat bantuan dari MDMC, dari UBA, dan kami alhamdulillah sudah memasang stiker maupun poster yang diberikan, sehingga hari ini sudah bisa kita lihat di beberapa tempat sudah mulai ada stiker dan poster yang digunakan untuk menjadi rambu-rambu ya. Di samping pencegahan, sekolah pun diberikan pelatihan penanganan tindakan kejadian kasus COVID-19 dengan SOP yang sudah disahkan dan disosialisasikan, sehingga pihak sekolah mampu menangani kejadian dengan baik. Iya. Dan dari 27 ada 3 yang positif dan 24 negatif, sehingga yang 3 positif ini tadi sedang kita siapkan untuk mobil penjemputan dan akan kita pulangkan ke rumahnya mereka masing-masing. Karena ada yang positif dan mereka dalam 1B, sehingga untuk kegiatan kita tidak akan kita lakukan di aula, namun akan kita lakukan secara daring. Ini adalah keterangan dari tim program Ubah.
pada saat pelaksanaan pelatihan perubahan perilaku dan lokakarya perencanaan program untuk sekolah dengan peserta dari para guru. Kegiatan yang semestinya dilakukan offline harus dilaksanakan secara full online. Hal ini karena beberapa peserta terkonfirmasi positif COVID-19 saat registrasi dengan melakukan swab antigen. Kejadian ini menjadi acuan bahwa sejak dimulai program sudah ada testing terlebih dahulu untuk memastikan tidak ada penyebaran COVID-19 selama pelatihan. Selain itu, hal ini juga dilakukan sebagai edukasi sekolah aman COVID-19. Kegiatan lain ialah pelatihan siswa yang diikuti sekitar 25 orang. Masih dalam topik yang sama, yakni perubahan perilaku siswa terkait prokes dan SOP penanganan kejadian dengan harapan dapat menjadi duta perubahan bagi teman sebayanya. Start prokes tuh ditambah lagi mungkin kesadarannya, motivasi bahwa memang virus corona itu memang ada walaupun tidak terlihat itu memang ada dan kita memang harus waspada. Takut jangan, waspada iya. Letak sekolah yang berada di pusat pariwisata terbesar dengan tingginya frekuensi masuk dan keluar wisatawan menjadikan kota Denpasar sebagai salah satu target program ubah di wilayah timur. Sebagai sekolah disiplin yang mampu memberikan dampak positif kepada lingkungan sekitar, SMA Negeri 4 Denpasar menjadi sasaran pelaksanaan program ubah. Yang dulunya memang kita sudah melakukan prokes COVID-19 tidak begitu sempurna. Tetapi setelah diubah masuk ke SMA 4 Denpasar melalui proses pendidikan bagi guru saya ya. Kemudian pada anak-anak, harapannya adalah anak-anak itu bisa mengimas pada temannya. Mengimas pada teman yang baik itu kelas 10, kelas 11, itu kelas 12. Agen perubahan merupakan figur penting dalam melaksanakan penerapan prokes COVID-19. Sang Ayu Ketut Yunarirat Kencana yang mengajar mata pelajaran seni budaya dan bahasa Bali ini ditunjuk menjadi ketua Satgas COVID di sekolah. Sebagai sekolah yang disiplin dan harus memberikan contoh baik kepada siswa, Yun, panggilan akrabnya, sedari pagi sudah bersiap untuk berangkat ke sekolah. Itu dulu awal-awal corona sempat khawatir nggak Bu? Soal corona? Iya. Pasti dan mengerikan. Ibu segala jenis minuman Ibu buat untuk mempertahankan kondisi tubuh. Matahari belum terbit pun, Yun sudah melajukan kendaraannya menuju sekolah. Begitu tiba di sekolah, Yun langsung menyiapkan perlengkapan untuk memantau atribut dan prokes siswa sejak kedatangan. Tugasnya sebagai ketua Satgas COVID-19 di sekolah ialah mengecek kesiapan siswa dan fasilitas prokes yang ada. Selain itu, Yun juga melakukan koordinasi dengan tim apabila ditemukan kejadian kasus yang terkonfirmasi di sekolah. Dulu oke. Nah, kita kan bawa dia dulu ke UKS ya. Kita cek dulu di UKS, kita data dulu apa. Kemudian kalau memang dia sudah betul-betul terpapar, tidak bisa ada perubahan dari cek suhu, ya Satgas COVID tentu. Karena anak itu juga dilaporkan pada guru di mata pelajarnya di kelas, ke walinya, tentu dilaporkan ke Satgas COVID. Satgas COVID yang bertindak nanti. Sudah? Nanti apa kita kerjasamanya dengan puskesmas, bagaimana, apakah itu di swab dan lain sebagainya. Itu tindakannya, karena puskesmasnya ada di sebelah. Ya, kita kerja dan cepat. Apakah anak ke sana atau puskesmasnya ke sini? Peran siswa sebagai agen perubahan tidak hanya pada tindakan preventif, tetapi juga pada penanganan kasus. Agen perubahan harus mampu memberikan contoh untuk teman sebayanya
agar dapat patuh prokes dan paham penanganan jika ada teman sebayanya yang mengalami gejala COVID-19. Seperti salah satu siswi kelas 10, I Gusti Ayu Agung Cahyawulan, yang menjadi salah satu duta ubah. Nanti pastinya bakalan belajar dan bertemu sama teman-teman. Terus tugas kamu sebagai Satgas Covid nanti di sekolah apa? Tentunya mengingatkan tentang prokes ke teman-teman semuanya. Selain itu ada lagi? Tentunya saya juga ikut menjaga prokes agar tetap PTM ini tetap berjalan dengan baik. Tukang nasinya. Iya. Dan sanitizer. Iya, ini udah dimasukin. Sama masker. Masker udah bawa. Sudah. Mbak Golan berangkat ya? Iya, hati-hati ya. Iya. Hati. Sebagai duta ubah yang telah melakukan berbagai pelatihan dari tim, Wulan, sapaan akrabnya, kini semakin paham mengenai bahaya COVID-19. Sanjaya, dipakai maskernya ya. Tentunya kami mempelajari tentang perubahan sikap semenjak pandemi ini, karena ini kan era new normal yang dimana kita masih menghadapi pandemi, tapi kita masih bisa untuk menjalani kehidupan di era sebelum pandemi. Kira-kira setelah pelatihan ubah, apa perubahan yang terjadi dalam diri kamu yang kamu rasakan? Kalau dari diri saya sendiri, mungkin sebelumnya saya masih lalai dalam menaati protokol kesehatan. Saya juga belum bisa mengatur teman-teman saya. Tapi semenjak mengikuti program ubah, saya jadi sadar kalau saya juga tugas saya sebagai ketua kelas, saya harus menjaga protokol kesehatan di kelas, mengingatkan teman-teman akan protokol tersebut. UKS menjadi salah satu bagian dari perubahan yang dilaksanakan oleh program ubah. Di SMA Negeri 4 Denpasar, tersedia berbagai alat kesehatan untuk menunjang fungsi UKS. Sebagai tempat pertolongan pertama, UKS dilengkapi peralatan kesehatan oleh tim ubah seperti tabung oksigen, termometer, tensimeter, oximeter, dan alat kesehatan lainnya. Siswa mengambil peranan penting di UKS, di mana siswa mampu mengetahui tindakan yang dilakukan apabila terjadi sesuatu dengan teman sebayanya. Kami hanya sekedar mengingatkan siswa, tapi dengan adanya ubah ini hati kami terutama bagi ibu guru, bapak ibu guru tahu bagaimana dari COVID ini yang terlalu ketika nanti terindikasi itu sangat berbahaya sekali, sehingga kami berjuang bagaimana sekarang COVID itu kita lawan, betul-betul kita lawan dengan adanya ubah ini, Pak. Perilaku kita, sikap kita, bagaimana dengan masyarakat, lebih-lebih bagaimana menjaga diri, terutama diri kita pribadi, keluarga kita di rumah, orang lain, sehingga kita bisa sehat semua dan tetap menjalankan aktivitas seperti biasanya. Sebagai ketua Satgas COVID-19 di sekolah, Muslim harus menguasai SOP penanganan COVID-19 dengan baik serta mengontrol semua kegiatan sekolah dengan penerapan prokes COVID-19. Begitu sampai di sekolah, Muslim langsung bersiap di depan pintu masuk untuk melakukan pengecekan kedisiplinan siswa, baik itu atribut hingga prokes siswa.
Muslim sudah mengabdikan dirinya selama 14 tahun di SMA Muhammadiyah Masbagi Lombok Timur, tentu hafal dengan segala aktivitas dan karakter siswa. Muslim seringkali berkeliling lingkungan sekolah untuk memastikan siswa patuh prokes COVID-19. Assalamualaikum. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Ya, perlu Pak Guru sampaikan lagi ya. Untuk selanjutnya, setiap harinya ya, baik di rumah maupun di sekolah, jangan lupa pertama tetap pakai masker. Yang kedua, cuci tangan. Yang ketiga, jaga jarak, artinya tidak berkerumun. Untuk memastikan semua berjalan sesuai SOP dan kesinambungan antara guru dan siswa, program Ubah memberikan pelatihan dan workshop kepada siswa untuk bersama melakukan perubahan perilaku dalam menghadapi COVID-19. Pelatihan dan workshop diikuti oleh perwakilan siswa yang nantinya akan menjadi figur atau contoh teman sebayanya untuk dapat mentaati prokes COVID-19 dengan baik saat di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Arsy Purnadesti, siswi kelas 11 berperan dalam memberikan pendekatan kepada teman sebayanya untuk memahami prokes COVID-19. Mbah, leka dulu. Habis surah nyampe? Wah. Ini maskernya. Ini ya. Lengkap pas sekolahan. Wah. Mbah, koleka. Badan lamun di jok bembe dah lupa masker dah. Dah lupa sanitizer dah. Oke. Leka, assalamualaikum. Selain mengkampanyekan prokes COVID-19, Arsy memberikan pemahaman terkait COVID-19 dengan cara pendekatan sederhana. Masker, ya. Bau so. Maskernya? Kalau dibilang lengkap, alhamdulillah lengkap. Cuma yang menerapkannya itu masih agak comblang-comblang ya, susah gitu. Terus di sini kita punya ruang UKS untuk mungkin ada siswa yang terkena gejala seperti COVID-19, kita bawa ke sini, kita urus dia. Di era awal berdirinya Muhammadiyah, gerakan dakwah sosial menjadi bagian yang paling ditekankan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam konteks pandemi COVID-19, dakwah inklusi yang dilakukan oleh Muhammadiyah menjelma menjadi berbagai kegiatan sosial, salah satunya seperti yang digagas oleh MDMC dalam program Ubah. Salah satu dari 7 kabupaten kota yang menjadi sasaran program Ubah, yakni Kabupaten Sika. Sekolah yang menjadi sasaran tidak hanya sekolah Muhammadiyah, namun juga sekolah Katolik. Sekolah tersebut bernama SMAS Katolik Santo John Paul II Maumere. Kami ada buku pedoman, mungkin tidak bisa disebut sebagai SOP atau mungkin bisa disebut sebagai SOP, tapi dalam buku pedoman itu mengatur tentang prokes dari rumah sampai di gerbang sekolah, kemudian dari gerbang sekolah masuk ke sekolah dan selama berada di sekolah, lalu juga dari pada saat pulang dari gerbang sekolah kembali ke rumah. Itu ada buku pedoman yang kemarin kami susun bersama, dan kami sendiri juga sudah membentuk tim gugus tugas untuk sekolah. Walaupun pendampingannya atau ya katakanlah pembekalannya sangat tidak profesional. SMAS Katolik Santo John Paul II Maumere sebenarnya sudah mempersiapkan diri menghadapi pandemi COVID-19. Namun sayangnya, persiapan tersebut
tidak benar-benar matang. Informasi dan edukasi mengenai COVID-19 pun tak nampak di bagian sekolah, seperti poster atau sejenisnya. Masih banyak hal-hal terkait protokol kesehatan yang lebih detail belum diterapkan. Maka dari itu, pihak sekolah sangat responsif untuk melaksanakan program ubah yang digagas oleh MDMC untuk keselamatan dan kesehatan bersama. Pendampingan dari tim program ubah dimulai dari pelatihan, workshop, tabletop exercise, dan FGD siswa. Terlihat adanya kemajuan dalam penerapan prokes di sekolah. Dari tahapan-tahapan kegiatan yang sudah terjadi, saya melihat ada suatu progres yang baik yang ada pada diri warga sekolah, khususnya untuk guru-guru yang terlibat langsung dengan program ubah dan juga peserta didik. Itu sangat kelihatan komitmen mereka untuk boleh melaksanakan program ubah dalam seluruh kegiatan sekolah melalui SOP yang sudah disepakati, yang sudah ditetapkan. Mendukung sekolah untuk melengkapi fasilitas penerapan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, hand sanitizer, serta adanya media komunikasi, informasi, dan edukasi terkait COVID-19. SMAS Katolik Santo John Paul II Maumere sebelumnya tidak memiliki ruang UKS sebagai tempat pertolongan pertama kesehatan warga sekolah. Kini, setelah berjalan pelaksanaan program ubah, sekolah telah memiliki ruang UKS beserta alat kesehatan dan obat-obatan yang mendukung fungsi UKS. Ya, kalau perbedaan tentu sangat berbeda ya awal-awalnya itu. Terkait dengan KIE, Sapras. Di Saprasnya itu yang paling menjadi keunikan tersendiri. Sekolah ini awal-awal sebelum intervensi program ubah belum ada UKS-nya mereka. Nah, setelah kita lakukan intervensi dari pelatihan sampai dengan workshop dengan TTX guru itu, alhamdulillah sekarang UKS sudah menjadi tren di sekolah ini. Emmanuel Nongfried, guru olahraga SMAS Santo John Paul II, muncul sebagai agen perubahan, sekaligus tergabung sebagai Satgas COVID-19 di sekolah. Salah satu tugasnya ialah memantau siswa dalam penerapan prokes COVID-19. Bagaimana? Nanti saya ikat pakai tali nanti. Yang tidak ada masker angkat tangan. Semua pakai toh? Ya, kalau begitu gunakan maskernya. Sebentar Pak datang kontrol lagi. Kau punya mulut kasih tutup sedikit dulu. Sementara mulut itu banyak virus ya. Masker. Masuk sekolah tuh baik, ukur suhu, cuci tangan, memakai masker, jaga jarak, dan itu selalu ditegaskan oleh Bapak Romo sesuai dengan kami punya protokol. Jadi kalau tidak sesuai dengan prokes, berarti otomatis kami kena virus nanti. Jadi Bapak Romo selalu menegaskan setiap kali kalau. Maria Teresia, salah satu siswa SMAS Santo John Paul II Maumere, bertugas sebagai duta ubah. Sebelum bersiap berangkat ke sekolah, Maria membantu mama mengantar ke pasar untuk berjualan. Setelah itu ia bergegas bersiap ke sekolah.
sekolah, ukur suhu teman-teman dulu. Habis itu tuh jaga keamanan teman-teman yang tidak pakai masker atau yang terisi dalam, yang jaga jaraknya tuh kurang minimal. Yang tidak jaga jarak berkerumunan itu nanti dipisahkan semua. Sesampainya di sekolah, Maria membantu pengecekan suhu tubuh dan mengingatkan teman-temannya untuk tetap mematuhi prokes COVID-19. Jaga jarak kalau memakai masker. Untuk mendukung sekolah dalam kesiapan pembelajaran tatap muka, program Ubah direalisasikan ke berbagai kegiatan mulai dari pelatihan, workshop, fokus group discussion, dan kegiatan tabletop exercise. Kegiatan tabletop exercise atau TTX berguna untuk melihat efektivitas SOP dan alur koordinasi tim Satgas sekolah dengan warga sekolah. Lebih jauh lagi, melihat langkah-langkah penanganan kasus serta komunikasi resiko apabila sekolah mendapatkan kasus yang berhubungan dengan COVID-19. Tim program Ubah menyiapkan berbagai skenario yang seolah-olah terjadi di lingkungan sekolah. Para guru mulai menganalisis tindakan yang seharusnya dilakukan serta alur komunikasi yang tepat dan penanganannya. Pada kegiatan TTX hadir pemangku kepentingan dari fasilitas kesehatan terdekat sekolah, BPBD, tim Satgas Kabupaten atau Desa, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, orang tua atau wali siswa untuk memberikan rekomendasi terhadap SOP sekolah dan sebagai wujud dukungan terhadap program Ubah. Dinas Kesehatan Kabupaten yang turut melihat proses TTX menilai bahwa SOP telah mengacu pada peraturan dan kebijakan yang ada saat ini dan sewaktu-waktu dapat berubah sesuai kebijakan yang berlaku. Kalau menurut saya pribadi, artinya kalau SOP itu kan sifatnya memang kita membuat SOP berdasarkan apa yang kita mampu jalankan, berdasarkan ketersediaan sumber daya dan lain sebagainya. Jadi SOP pun harus mengacu pada aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang ada. Jadi SOP tidak bersifat mutlak dan terus-menerus atau abadi, jadi bisa disesuaikan dengan adanya perubahan peraturan atau kebijakan-kebijakan yang berlaku dari pemerintah. Berarti dari SOP yang sudah disimulasikan tadi, berarti sekolah SMA 4 ini sudah siap ya Pak untuk menjalankan? Saya kira secara umum sudah siap, namun seperti yang tadi dijalankan, ada beberapa hal yang memang harus direvisi sesuai dengan aturan-aturan yang sudah berlaku, seiring dengan adanya perubahan yang sangat dinamis tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan COVID-19. Sebagai fasilitas kesehatan yang dekat dengan masyarakat, Puskesmas berperan penting mendukung sekolah dalam hal penanganan kasus kejadian COVID-19 di sekolah. Tentunya kami sangat mendukung kegiatan ini. Kami memiliki, saya rasa dalam hal pencegahan, meluasnya penyakit menular secara umum, baik itu secara khususnya COVID itu kita memiliki visi yang sama, sama-sama ingin agar penularan virus itu tidak meluas. Kalau dari pihak sekolah kan tentunya mencegah penularan antar siswa, guru, dan staf di sekolah. Adalah potret SLB PGRI Nanggulan yang telah melaksanakan program Ubah. SLB PGRI Nanggulan menjadi lebih siap untuk proses pembelajaran tatap muka, mulai dari infrastruktur prokes, pengetahuan guru, serta pemahaman siswa. Nampak dari berbagai agenda yang terlaksana, mulai dari pelatihan guru, siswa, TTX, hingga FGD siswa. Kunci keberhasilan perubahan perilaku hadapi COVID-19 yakni dengan memulai pembiasaan. Metode ini berhasil dilaksanakan bagi siswa SLB dengan berbagai kategori disabilitas. Saat ini, Catur semakin paham
dan mampu berkomunikasi mengenai COVID-19. Pernah mendengar? Pernah. Pernah. Di TV. Di TV. Ada yang sampai mati? Ada banyak. Oh banyak. Mbak Catur pengen yang seperti itu enggak? Enggak. Oh enggak, maka harus selalu pakai masker. Tidak hanya sekedar bahaya, namun apa yang harus dilakukan untuk menghindari virus tersebut, ia pun sudah paham. Hingga pada tahap mengingatkan teman sebaya agar dapat menggunakan masker dengan baik dan benar. Sama halnya di SLB Muhammadiyah Dekso Kulon Progo. Sebagai sekolah tahap 1 pelaksana program UBAH, telah terlihat jelas perubahan perilaku siswa menghadapi COVID-19. Ini sela-selanya ya. Mayoritas siswa berkomitmen untuk melaksanakan prokes dengan baik. Mulai dari mencuci tangan dengan baik dan benar dan menggunakan masker. Hal ini tentu atas pembiasaan yang dilakukan oleh guru serta tim program UBAH yang dimulai dari pelatihan-pelatihan sehingga pembiasaan tersebut tertanam dengan baik bagi siswa berkebutuhan khusus. Airnya mati nih. Udah nyala ya. Ya gimana? Perubahannya besar Mbak memangnya. Sekarang begitu dia turun itu dia sampai rumah sudah pakai masker gitu. Karena kita kerja sama orang tua, kalau tidak nggak boleh masuk sekolah, masuk ruangan kelas gitu kan, nggak boleh ruangan area sekolah nggak boleh kalau nggak pakai masker gitu. Kalau pengen pakai masker enggak gitu. Kalau mau pengen masuk sekolah enggak gitu. Iya aku pengen sekolah gitu. Anaknya semangat banget gitu ya anaknya. Ya itu kelebihannya dia kan. Karena mau berangkat, akhirnya dia bisa komit walaupun ya ini tetap Mbak sebagai orang tua, orang guru ya kita sebagai guru orang tua di sekolahan ya tentu kita ingatkan gitu. Cuci tangan juga, pendampingan juga. Jika dilihat di SLB tentu perubahan akan sangat nampak karena metode-metode yang diterapkan juga berbeda. Namun, indikator dalam keberhasilan program ini sama, yakni adanya perubahan perilaku warga sekolah dalam menghadapi pandemi COVID-19. Di SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo, setelah mendapatkan pendampingan selama 3 bulan dari tim program UBAH, dampak yang dirasakan sangat terasa. Tidak hanya tersedianya tempat cuci tangan, pengecekan suhu tubuh, tetapi juga sudah tersedianya media informasi mengenai COVID-19 di berbagai sudut sekolah. Memunculkan kedisiplinan prokes merupakan tantangan luar biasa. Di saat banyak pihak mulai abai dengan protokol kesehatan dan menganggap COVID-19 sudah tidak ada. Untuk itu, diperlukan agen perubahan yang siap menjadi penegak dan teladan. Yang saya khawatirkan adalah teman-temannya yang nanti ketika ketemu terus ngobrol dan sebagainya itu agak khawatir juga. Tapi sudah ikhtiar ya Mas, karena sebelum masuk itu sudah vaksin 2 kali. Amalia Nurhaliza, siswi kelas 11 MIPA 3, menjadi duta UBAH untuk SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Kalau semisal ada yang tidak memakai masker ya kita sebagai teman dan sebagai Satgas Covid itu mengingatkan, apalagi kalau semisal jam istirahat itu kadang itu ada yang berkerumun, ada yang bicara tidak memakai masker, membuka masker dan banyak hal sih. Amalia dipilih sebagai duta UBAH agar menjadi contoh bagi teman sebayanya, salah satunya mengenai kedisiplinan. Baik itu olahraga tanpa suci maupun yang sudah sosial. Hati-hati ya. Angkat ya. Ya. Kegiatan sebagai duta UBAH yang Amalia dan tim jalani setiap harinya ialah melakukan piket pengecekan prokes, mulai dari pengukuran suhu tubuh, memberikan hand sanitizer saat di pintu masuk sekolah, hingga mengkampanyekan penerapan prokes dengan baik. Kita ini menuju kelas, ketika
ketika di kelas nanti kita juga akan tetap menerapkan protokol kesehatan seperti yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Dan ketika kita dipelajari juga waktu ada program ubah ini. Sebagai agen perubahan perilaku bagi teman sebaya, Amalia juga mengingatkan teman-temannya agar dapat tetap disiplin untuk menerapkan prokes. Sejak dimulainya program Ubah sekitar 3 bulan yang lalu, SMA Muhammadiyah 1 Pamekasan mengalami banyak perubahan yang tergambar pada lingkungan sekolah. Mulai dari fasilitas prokes hingga pengetahuan guru dan siswa mengenai pandemi COVID-19. Bahkan tidak hanya itu, informasi edukasi tentang COVID pun mulai digalakkan di lingkungan sekolah. Kreativitas, ide dituangkan dalam poster dan mural yang tertempel di setiap ruangan. Poster yang kita buat ya seperti ini, kan ditempel biar anak-anak tuh tahu kita tuh sudah di Ubah kemarin. Posternya tuh seperti ini, jadi kan kita biar tahu cuci tangan, memakai masker, dan jaga jarak itu penting. Dan untuk posternya ini sendiri tidak hanya ada di sini, tapi setiap sudut, setiap ruangan itu sudah ada yang namanya poster seperti ini. Dan untuk desain posternya ini mungkin ada tiga yang dibuat untuk diletakkan di masing-masing kelas, di masing-masing ruang. Sejak bulan Oktober ya kita pelatihan ubah dan pendampingan ubah itu sudah berjalan secara maksimal, tapi kadang-kadang ya ada beberapa anak yang memang tidak bisa taat dengan prokes dengan alasan pengap ketika pakai masker atau kalau ngomong nanti nggak kedengeran gitu. Tapi sejauh ini media KIE juga sudah kita sebarkan, mulai dari pembuatan poster, kemudian pembuatan X-banner, mural yang ada di tembok-tembok itu udah kita lakukan semuanya, pemasangan wastafel, kemudian ruang UKS kita sudah sediakan alat-alat yang memang bisa digunakan untuk ruang isolasi mandiri. SMK Muhammadiyah 8 Siliragung, penerapan protokol kesehatan di lingkungan sekolah sudah cukup baik. Presentase tingkat kesadaran siswa terhadap prokes COVID-19 meningkat 70% sejak masuknya program Ubah. Informasi ini diperoleh dari kepala sekolah. Upaya penerapan prokes COVID-19 di sekolah ini sangat menantang. Awalnya siswa melakukan penolakan, namun dengan pendekatan dan edukasi dari para guru, siswa menjadi paham pentingnya prokes COVID-19 di lingkungan sekolah. Upaya lainnya ialah dengan melengkapi infrastruktur penunjang protokol kesehatan COVID-19, serta media komunikasi dan edukasi yang ada seperti poster, stand banner, dan mural. Berbagai media ini dibuat sendiri oleh siswa sebagai pengingat untuk menjaga diri dari COVID-19. Tidak hanya itu, sebagai upaya penerapan protokol kesehatan yang ketat, pihak sekolah secara rutin 1 bulan sekali membagikan paket COVID-19 kit kepada siswa yang berisi masker dan hand sanitizer. Letak sekolah yang berada di daerah strategis pariwisata terbesar menjadikan SMA Muhammadiyah Denpasar sebagai sasaran program Ubah. Pendampingan dari tim program Ubah selama 3 bulan terpotret pada perubahan perilaku dan keadaan sekolah yang jauh lebih baik. Adanya fasilitas penunjang penerapan prokes COVID, media komunikasi, informasi dan edukasi tentang COVID, dan adanya SOP apabila terjadi kasus di sekolah. Sebelumnya, pihak sekolah telah menyiapkan SOP terkait penerapan prokes di sekolah, serta buku panduan singkat mengenai prokes pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Sehingga dengan adanya pendampingan dari program Ubah ini menjadi lebih efektif untuk memperkuat SOP dan panduan yang telah ada.
Program UBAH ini kan berjalan dengan sangat intensif, berkala, dan kontinu ya. Hal ini membuat kami sangat mudah dalam melaksanakan SOP yang sudah kita gagas, melaksanakan protokol-protokol kesehatan dengan lebih mudah lagi dan lebih efisien lagi. Seluruh pemangku kepentingan khususnya di sekolah, baik itu tingkat pimpinan, guru maupun siswa dapat menjalankan dengan terintegrasi dan kompak begitu. Dan ini berkat program UBAH yang juga selalu memonitor kami di lapangan. Jadi kami sangat bersyukur sekali menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk sebagai pelaksana program ini. Perubahan perilaku yang tercermin sederhana pun sangat dirasakan oleh siswa. Siswa mampu mengidentifikasi ketaatan dan sadar akan keselamatan dirinya serta lingkungan sekitar. Penerapan prokes COVID dimulai dari diri sendiri yang kemudian dapat dicontoh oleh teman sebayanya. Banyak banget sih yang saya rasain dalam diri saya setelah mengikuti program UBAH ini. Banyak banget perubahan yang saya alami gitu buat diri saya sendiri dan juga buat orang lain. Contoh perubahannya seperti apa? Contoh perubahannya kayak biasanya saya tuh kemana-mana jarang bawa hand sanitizer. Tapi setelah saya tahu manfaat dari hand sanitizer sendiri, saya jadi inisiatif untuk membawanya kemanapun. Secara tidak langsung, program UBAH tidak hanya menyasar di satu sekolah, yakni SMA Muhammadiyah 1 Pogading, tetapi menyasar satu lingkungan sekolah. Hal ini karena letak sekolah yang berada satu atap dengan SMP Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah Pogading menjadi sekolah tahap 1 dalam pelaksanaan program UBAH yang dimulai sejak 2021. Program UBAH menawarkan berbagai macam pelatihan, workshop, hingga pembentukan SOP dan tim satuan gugus tugas penanganan COVID-19 sekolah. Dari berbagai kegiatan tersebut, SMA Muhammadiyah Pogading merasa sangat terbantu, sehingga apa yang selama ini telah digagas oleh pihak sekolah dapat terrealisasikan melalui program UBAH. Dukung begitu, semakin menguatkan yang mula-mula kebiasaan protokol kesehatan antara sebelum program UBAH dengan setelah program ini ada perbedaan. Saya bersyukur program UBAH ini masuk ke SMA Muhammadiyah Pogading karena dengan masuknya program UBAH ini makin meningkatkan kualitas penerapan protokol kesehatan di sekolah. Kita berharap program UBAH ini juga diadopsi oleh pemerintah ke lembaga-lembaga pendidikan karena program UBAH ini sangat mendetail proses penanganan prokesnya. Dari program ini, tidak hanya pengetahuan tentang COVID-19 yang diberikan kepada pihak sekolah, tetapi dilengkapinya fasilitas penunjang prokes COVID-19, seperti tersedianya tempat cuci tangan, desinfektan, ketersediaan masker, dan dilengkapinya fasilitas UKS sekolah, sehingga apabila ada kejadian di sekolah dapat tertangani dengan baik. Manfaat lainnya ialah sekolah memiliki standar operasional prosedur yang jelas dalam penanganan kasus kejadian COVID-19. Sekolah menjadi paham alur komunikasi resiko yang dijalankan dan keterkaitan stakeholder, dalam hal ini puskesmas dan satgas desa, menjadi penting dalam penanganan kejadian apabila ada kasus yang terjadi di sekolah. Sebagai sekolah tahap 1 yang telah melaksanakan program UBAH sejak Oktober hingga Desember 2021, SMA Muhammadiyah Maumere telah mengalami peningkatan dalam penerapan kedisiplinan protokol kesehatan. Saat ini telah ada SOP penerapan prokes di sekolah dan warga sekolah berupaya dalam menerapkan SOP tersebut. Nama 12 Untuk SOP di sekolah SMA Muhammadiyah sudah ada dan itu sudah kita juga beritahukan kepada siswa. Bahkan kemarin juga untuk SOP sekolah kita sudah menayangkan pada saat rapat guru
Dan itu yang kemudian dijadikan sebagai dasar kami di dalam melaksanakan prokes. Pendampingan selama 3 bulan tentu memberikan kesadaran bagi sekolah mengenai perubahan perilaku dan lebih ketat dalam penerapan protokol kesehatan, tidak hanya bagi diri sendiri, juga bagi lingkungan sekitar. Seperti halnya salah satu siswa SMA Muhammadiyah Maumere, Abdul Al-Aziz, yang saat ini sudah terbiasa menerapkan prokes di semua aktivitasnya. Tinggal di lingkungan panti asuhan menjadi tantangan tersendiri baginya, karena aktivitas yang dijalankan akan lebih banyak bertemu dengan orang lain dan melakukan kegiatan bersama. Namun, hal ini tidak menjadi kendala yang berarti baginya, karena sudah ada bekal pengetahuan dari pelatihan program Ubah yang sudah ia ikuti. Sudah ada penyakit baru di Indonesia ini, namanya Omikron, ya kan? Program Ubah yang diinisiasi oleh Muhammadiyah Disaster Management Center mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Kegiatan bersama pemangku kepentingan yang telah difasilitasi oleh tim program Ubah telah menghasilkan berbagai rekomendasi kebijakan penanganan COVID-19 di sektor pendidikan. Di Sidoarjo dan Banyuwangi, program Ubah telah menyerahkan rekomendasi SOP pembelajaran tatap muka sebagai rekomendasi dan upaya optimalisasi peraturan pemerintah dalam penegakan protokol kesehatan dan penanganan pandemi COVID-19. Di Kulon Progo, Pamekasan, Denpasar, dan Sika tidak hanya menyerahkan SOP, tetapi hingga membentuk Sekber Penanggulangan Bencana. Bahkan lebih jauh lagi, di Lombok Timur telah terbit SK Sekber yang telah ditandatangani oleh Bupati sebagai upaya penguatan kebijakan penanganan COVID-19 di sektor pendidikan.